terletak di Pulau Jawa bagian selatan. Inilah yang melukiskan kota Solo. Kota yang menjadi daerah strategis di jalur transportasi ini menjadi jalur penghubung antara Yogyakarta, Jawa Timur, dan kota-kota di sekitarnya, yaitu Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Maka tidak mengherankan jika lalu lintas di kota Solo 3 kali lebih padat di siang hari. Dengan luas wilayah sekitar 44 km persegi dan berpenduduk 570.000 jiwa, menjadikan kota Solo sebagai jantung budaya Jawa karena simbol identitas kotanya yang begitu kental, yaitu keraton, batik, dan pasar klewer. Pertumbuhan penduduk pun berkembang dengan pesatnya. Berbagai bentuk aktivitas warga Solo setiap harinya, mulai dari pagi, siang, hingga malam pun membuat kondisi jalan tidak pernah lengang. Tidak hanya dalam pertumbuhan penduduk, kota Solo juga mengalami kemajuan yang pesat di bidang perekonomian. Terlihat di berbagai sudut-sudut pasar di kota Solo yang memperlihatkan kegiatan jual beli yang tiada habisnya. Kegiatan perbankan pun juga meningkat seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Hal yang dialami kota Solo inilah yang menuntut kesiapan prasarana dan sarana transportasi yang sangat menunjang untuk kehidupan warganya. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Indonesia belum maksimal. Kondisi jalan yang sempit tidak berimbang dengan besarnya laju kendaraan yang ada. Hal ini memperparah kemacetan di berbagai ruas jalan. Fakta yang ada, segala jenis transportasi terlihat menumpuk di beberapa tempat. Kepadatan jalan inilah yang menjadi penyebab timbulnya polusi yang semakin bertambah dari hari ke hari. Data yang dihimpun menyebutkan bahwa dengan keadaan yang demikianlah, tingkat kecelakaan tidak dapat dibendung dan semakin meningkat di setiap tahunnya. Melihat berbagai kondisi yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dalam pengaturan lalu lintas, memiliki sebuah ide cemerlang untuk pemenuhan kebutuhan sistem lalu lintas yang semakin berkembang seiring dengan laju pertumbuhan yang ada di kota Solo. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta adalah memperbaiki traffic light di berbagai simpang yang ada di kota Solo agar dapat digunakan dan bisa berguna untuk memperkecil tingkat kemacetan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor membuat jalanan kota semakin ramai. Sadar akan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta mulai merancang suatu sistem yang bertujuan untuk mengontrol pola lalu lintas yang tepat bagi kota ini. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas sarana, prasarana, dan manusianya, serta peraturan-peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, adalah ATCS atau Area Traffic Control System. Merupakan sistem yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta. ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas secara terkoordinasi di suatu kawasan atau daerah. Berdasarkan pemahaman terhadap kondisi transportasi yang ada di kota Surakarta tersebut, maka upaya untuk mengembangkan area traffic control system menjadi sangat mendesak.
Pengembangan ATCS mempunyai beberapa manfaat, antara lain untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi tingkat pemakaian bahan bakar, mengurangi polusi udara dan kebisingan, meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan, memberikan kelancaran pelayanan bagi kendaraan darurat, seperti pemadam kebakaran dan ambulans, serta mengurangi jumlah petugas pengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Dari berbagai macam karakteristik ATCS yang ada, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menggunakan ATCS yang fully responsif. Sistem tersebut memiliki pusat pengendalian alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL yang terhubung dengan komputer dan dilengkapi dengan detektor pencatat arus sehingga program pengaturan nyala lampu besarnya berubah-ubah sesuai kondisi arus yang diterima detektor dan dilakukan koordinasi secara menyeluruh dari ruang Traffic Management Center. Proyek pengembangan ATCS dimulai pada tahun 2005. Dari survei lapangan yang dilakukan di tahun tersebut, ditemukan bahwa traffic light atau APIL di 55 simpang di Kota Solo dalam kondisi buruk atau rusak akibat kerusuhan Mei 1998. Beraneka merek dan masih menggunakan sistem manual. Data tersebut sangat memprihatinkan. Hasil kajian lapangan menyimpulkan apabila APIL atau traffic light tidak segera diremajakan atau diganti, akan banyak korban kecelakaan lalu lintas di persimpangan. Ya, jadi tahun 98 itu hampir seluruh sarana prasarana lalu lintas yang ada di Solo ini rusak semuanya. Yang namanya bank itu hampir semuanya, nggak ada yang tersisa satupun di rusak jam kerusuhan itu. Sehingga tahun 2005 kita melakukan studi, kemudian tahun 2006 kita sudah mendapatkan yang namanya sistem traffic management secara komplit, dan pada tahun itu juga kita langsung melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk 55 simpang, meskipun sampai sekarang baru selesai 42 simpang, tapi ini sebuah progres yang sangat cepat sekali sehingga sistem traffic management itu betul-betul bisa kita terapkan di Kota Solo. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengajukan usulan ke APBD Kota dan APBN untuk memperbaiki sistem alat pemberi isyarat lalu lintas di 55 simpang. Memang setelah kita melihat kondisi seperti itu, kita memang tidak tinggal diam, karena berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 92 dan juga Perda nomor 6 tahun 2005 tentang lalu lintas angkutan jalan, kita mempunyai pemerintah kota kewajiban untuk mengatur mengenai manajemen rekayasa lalu lintas. Oleh karena itu pada tahun 2005 kita mengadakan satu studi. Terus kita lanjutkan dengan grand design. Dari grand design ini kita rencanakan, kita usulkan bahwa dari 55 persimpangan itu kita usulkan sebesar 36 miliar. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan bukan lagi APIL yang memang sederhana, tetapi sudah APIL yang bersistem area traffic control system. Setelah ada pembahasan dari Bapak Wali Kota, tim anggaran, sampai dengan Dewan, dari 55 persimpangan itu disetujui, namun tidak dalam langsung dikerjakan 55, tetapi secara sustainable bertahap sampai tahun 2012 pada waktu itu. Pada tahun 2006 itu diberi anggaran oleh pemerintah kota adalah 2.500.000.000, dan itu bisa digunakan 10 titik persimpangan di Slamet Riyadi, dan juga ditambah dengan sistem down counter, terus juga kamera,
dan juga alat-alat untuk menggabungkan antara simpang dengan CCR, yaitu Central Control Room. Pembangunan fisik pun dimulai dari tahun 2006. 10 simpang di sepanjang Jalan Slamet Riyadi menjadi awal pembaharuan sistem trafik di kota Surakarta. Pemasangan traffic light dengan lampu LED serta penambahan down counter dan pembangunan CC room menjadi fokus utama di tahun tersebut. Pengaplikasian pembangunan sistem ATCS pun berlangsung di tahun berikutnya. Tahun 2007, pemasangan apil dilakukan di 15 simpang, antara lain di persimpangan Panggung, Sumber, Balapan, Fajar Indah, dan beberapa titik lainnya. Pengembangan fasilitas ruang CC room pun juga terus dilakukan. Pemasangan apil di 10 simpang seperti Terminal Tirtonadi, Kota Barat, Banjarsari pada tahun 2008 dan 6 simpang seperti persimpangan Dr. Un dan persimpangan Jalan MT Haryono pada tahun 2009 serta 2 simpang dan pembangunan gedung CC room yang baru di tahun 2010 menjadi bukti keseriusan Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk mewujudkan suatu sistem pengendalian lalu lintas yang terintegrasi. Dari tahun 2010 kita sudah berubah menjadi ITS, Intelligence Transport System. Karena apa? Karena bukan lagi kita mengendalikan sistem traffic management, tapi kita juga sudah mengendalikan transport management. Karena di tahun 2010 Solo sudah meluncurkan Batik Solo Trans. Tidak hanya pembangunan yang terus berlangsung, perawatan pun juga menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pembentukan tim lapangan bertujuan untuk merespon secara cepat segala bentuk laporan kerusakan baik dari masyarakat maupun yang termonitor di ruang kontrol. Dan hingga saat ini, perkembangan yang dinamis tersebut memberikan dampak yang sangat baik terhadap kondisi lalu lintas di kota Solo ini. Inilah ATCS. Keberadaannya di kota Solo sangatlah bermanfaat. Ini semua bisa dilihat dari data Dinas Perhubungan yang mencatat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di kota Solo mengalami penurunan. Terlihat dari data tahun 2006, total korban kecelakaan lalu lintas di kota Solo mencapai 19.540 jiwa dan perkembangan selanjutnya pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 17.661 jiwa setelah dipergunakannya ATCS ini. Dengan demikian, ATCS memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan berbagai masalah mengenai lalu lintas di kota Solo. Dengan keberhasilan ini, Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai instansi yang berwenang mengenai masalah lalu lintas di kota Solo mendapat penghargaan tertib lalu lintas tingkat nasional mulai tahun 2002 hingga 2010 serta mulai tahun 2006 hingga 2010 ATCS penyumbang poin tertinggi. Dari berbagai keberhasilan ini, Kota Solo menjadi barometer apil di Indonesia dan menjadi kota untuk kajian studi dari provinsi lain di Indonesia. Harapan ke depan, kalau semua ini sudah selesai tentunya juga Solo sudah bisa dilihat tingkat kemacetannya, tingkat kecelakaannya akan berkurang. Terus yang ketiga juga kita bisa mengendalikan travel time dari persimpangan itu akan minim. Terus kita juga di persimpangan itu juga sudah kita lengkapi detektor. Nanti harapan kami juga kita bisa menghitung dengan cepat berapa besar jumlah kendaraan yang masuk di persimpangan. Budaya tertib lalu lintas itu menjadi sebuah budayanya Wong Solo. Saya kira itu aja.
Inilah potret kinerja Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang tiada henti mengabdikan diri demi majunya sistem lalu lintas dan penanganan lalu lintas yang sangat bermanfaat untuk kehidupan warga Solo.